sekarang kita agak berlari ke sisi lain nih. Jokowi. Oh, ini masih masalah ini ya, masih bukan, hot topic ya. bukan ijazah ya. Itu ijazah kita ikut persidangan aja lah kalau soal ijazah. Tapi menariknya adalah kalau dibandingkan dulu ketika Jokowi menjadi presiden, kayaknya Pak SBY biasa aja kayaknya ya. Iya. Nggak terlalu banyak juga menjadi pemberitaan gitu. SBY menikmati pensiunnya. Sekarang kalau kita lihat nih diperkuat nih Pakom, ya ada Kodari di sana. Ya, kadang juga muncul juga Mensesnek ya, Pak Pras juga muncul, kadang SKPD juga muncul. Nah kalau Mas Didi melihatnya gimana dengan komunikasi pemerintah ini? Nah, kekhawatirannya jangan-jangan justru sistem komunikasi ini menjadi salah satu sumber kenapa koalisi pemerintahan ini kan sangat besar ya. Jadi kita jarang melihat bahwa partai-partai koalisi ini tampil sebagai pembela atau penyampai narasi pemerintah. Betul. Jadi seperti dibiarkan saja begitu. ini kan hal lainnya ya yang juga perlu dicermati. Salah satunya begini, presiden kita ini kan lahir dari militer, garis komandonya juga sangat jelas sekali. Tidak sama dengan presiden sebelumnya yang memang murni dari sipil begitu ya. Sehingga kalau kita katakan bahwa situasi yang terjadi dalam pemerintahan sekarang ini cenderung presiden sendirian, bisa jadi bukan sendirian, tetapi presiden mungkin lebih bekerja dalam struktur yang memang rapi, menginginkan adanya stabilitas, sehingga orang-orang yang bekerja kepada presiden itu tidak punya momentum untuk mendapatkan pujiannya sendiri. Supaya apa? Supaya setiap program yang dijalankan, setiap kerja-kerja pemerintah yang dijalankan, itu semua penilaiannya, semua pujiannya adalah di Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang saya kira itu sudah terlihat. Ya salah satunya misalnya dari catatan survei misalnya ya, kan di IPO juga sering melakukan survei. Biasanya kami 3 bulan survei. Sekarang pun sebetulnya sedang proses survei untuk salah satu program di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Kalau dulu kita lihat misalnya ada program tertentu yang terdampak pada masyarakat tertentu, misalnya program desa misalnya, apakah itu dana desa, apakah itu di era SBY dulu kan banyak sekali BLT dan segala macamnya begitu ya. Itu di era lama itu masyarakat akan menilai yang bekerja baik adalah mereka yang menjalankan program-program itu, sehingga yang mendapat pujian adalah para menterinya atau dinas-dinas yang terkait. Tapi sekarang tidak. Sekarang ketika orang memuji MBG, itu yang dipuji adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan kementerian yang lainnya, kira-kira begitu. Bahkan bukan BGN. Jadi BGN itu ya, ini dalam satu contoh MBG ya, BGN itu mendapatkan kritik yang sangat luas gitu ya. Bahkan dari kelompok masyarakat terdampak MBG sekalipun tetap mengkritik BGN. Tetapi program MBG-nya sebagian besarnya dipuji, dan pujian itu dialamatkan kepada presiden. Nah, menurut saya mungkin hal semacam inilah yang kemudian kita mengira bahwa presiden bekerja dalam senyap begitu ya. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan, namanya juga politik begitu ya. Di koalisi juga ada pemodal, itu tidak bisa kita hindari begitu. Ya jangan-jangan mungkin ada 1-2 program presiden yang mungkin tidak terlalu ramah dengan entah itu pemodal politik atau mungkin partai politik. Jadi meskipun mereka koalisi, kesetiaan belum tentu juga ada, kan begitu. Ini ada dugaan nih, sekarang ini presiden ini berhadapan dengan oligarki yang sangat kuat, karena memang beberapa programnya itu memang berdampaknya pada oligarki ini, ya kan? Kita sering dengar kata oligarki, tapi kita siapa yang oligarki ini? Gitu. Sehingga bahkan katanya dolar pun menjadi seperti ini juga karena faktornya seperti itu. Jadi suatu perlawanan kepada presiden. Dan kita juga ada partai-partai yang mungkin sebenarnya terkoneksi juga dengan oligarki sebenarnya. Dia berada di kakinya, satu di presiden, satu lagi di oligarki. Kan butuh modal ini sebetulnya dalam perjuangan politik. Ya, di negara-negara demokrasi, utamanya adalah negara berkembang seperti Indonesia ya, muncul istilah oligarki itu kan dialamatkan pada ada kekuasaan yang punya pengaruh gitu ya terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dia tidak berkuasa secara politik. Artinya oligarki itu bisa saja menjelma di partai politik, bisa juga menjelma, yang paling umum ditafsir adalah mereka menjelma di
konglomerat, tapi bukan individu-individu, tetapi adalah kelompok konglomerat yang mungkin mereka menginginkan program kerja pemerintah itu harus menguntungkan secara dominan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Dan itu tidak hanya di Indonesia, saya kira di semua negara-negara yang berkembang gitu ya, apalagi di Asia begitu ya. Ya, hal semacam itu saya kira banyak sekali terjadi begitu. Cuma memang yang jadi masalah adalah kan karena oligarki itu kelompok penguasa bayangan lah ya, yang punya daya pengaruh terhadap pemerintah itu tidak selalu keinginannya tercapai melalui kekuasaan, sehingga kadang-kadang mereka juga bermanuver. Nah, bukan tidak mungkin kalau mereka juga menyelinap di partai politik, entah itu yang oposisi maupun yang di posisi sekalipun. Dan cara mereka tentu tidak akan terlihat. Nah, bukan tidak mungkin juga bahwa kondisi sekarang ketika Presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang satu sisi tidak menguntungkan, kalau merugikan sih belum tentu ya. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang saja catatan Menteri Keuangan kita misalnya Indonesia dalam kondisi yang bagus gitu ya. Artinya tidak rugi. Tapi mungkin mereka tidak mengalami keuntungan seperti yang mereka harapkan karena kebijakan-kebijakan Presiden. Apakah itu kemudian berpengaruh terhadap program pemerintah atau suksesnya koalisi? Ya mungkin iya. Tapi itu kan tidak bisa dijadikan dalih. Kenapa? Karena setiap anggota kabinet, setiap partai politik yang sudah konfirmasi untuk mendukung pemerintah, ya harusnya mereka solid, kan begitu. Iya, ada untung tapi dikit kali gitu ya. Betul. Atau malah balik modal. Nah, kalau dari komunikasi pemerintah sekarang ini gimana? Ada perubahan nggak? Kan sekarang kalau kita lihat nih diperkuat nih Bakom, ya ada Kodari di sana. Ya kadang juga muncul juga Mensesnek ya, Pak Pras juga muncul, kadang Seskaptedi juga muncul. Nah, kalau Mas Didi melihatnya gimana dengan komunikasi pemerintah ini? Nah, kekhawatirannya jangan-jangan justru sistem komunikasi ini menjadi salah satu sumber kenapa publik kita gitu ya, atau mungkin Bung Iwel sendiri merasakan Presiden seolah-olah jalan sendiri atau seperti dalam ruang yang echo chamber namanya. Kalau dalam komunikasi itu echo chamber itu hanya seolah-olah saja ya pseudo lah. Jadi Presiden Prabowo merasa sudah bekerja sangat keras, pemerintah merasa bahwa semua program-program berjalan dengan baik gitu. Tapi yang mengetahui dan menikmati euforianya itu hanya di kelompok mereka saja. Misalnya MBG dianggap sebagai program yang luar biasa. Wah, kita sudah memberi makan jutaan orang misalnya. Koperasi desa akan meningkatkan ekonomi di desa dan segala macam. Distribusi masyarakat terkait dengan UMKM akan meningkat. Itu dirasakan hanya oleh mereka sendiri sebagai panitia gitu ya, sebagai panitia program. Tidak dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, itu yang dikhawatirkan echo chamber itu muncul. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang mengendalikan komunikasi Presiden tadi itu mereka tidak punya kapasitas yang strategis. Contohnya misalnya begini, Bung Iwel, supaya lebih mudah ilustrasinya ya. Kan pemerintahan itu semestinya confirm dengan satu isu ketika ingin menyampaikan kepada publik. Misalnya Presiden menyatakan bahwa MBG harus jalan, kualitasnya juga bagus, maka yang disampaikan pun harus itu. Jangan nanti tiba-tiba kemudian masing-masing orang yang mengendalikan komunikasi berbeda pandangan. Dan sejak awal gitu ya, sejak awal di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu komunikasi di tataran elit gitu, itu justru seringkali berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu menjadikan konflik atau menjadikan situasinya semacam blunder komunikasi begitu. Padahal menyelesaikan itu mudah sekali. Salah satunya adalah harus dirampingkan menjadi satu pintu saja komunikasi itu. Kita masih ingat di era Presiden SBY, dimulai dari Andi Malarangeng, Dino Patijalal, kemudian ada Julian Aldrin Pasha misalnya. Mereka tidak pernah secara bersama-sama menyampaikan pesan Presiden kepada masyarakatnya. Mereka bergantian. Dan periode mereka menjadi staf komunikasi Presiden juga tidak bersamaan. Sementara hari ini kan kita kenal ada Bung Kodari yang mengendalikan awal-awal misalnya di KSP, lalu kemudian di Bakom. Tetapi di luar Bakom kita juga masih punya orang-orang yang ada di KSP. Ditambah lagi di era Presiden Prabowo ada namanya PCO dulunya, begitu ya. Sehingga mana yang punya potensi paling melegitimasi suara Presiden? Tidak ada.
Belum lagi tiba-tiba ada muncul lagi orang yang seharusnya tidak berbicara mewakili presiden kepada publik. Ya, saya berani sebut misalnya Teddy Indrawijaya misalnya. Teddy Indrawijaya itu sekretaris kabinet. Dia tidak seharusnya mewakili lisan presiden untuk bicara kepada publik. Kenapa? Karena dia adalah manajerial. Dia itu kan sebetulnya manajer kabinet kan. Jadi bukan sebagai perpanjangan tangan atau perpanjangan lisannya presiden. Perpanjangannya lisan presiden itu bahkan setnek pun tidak. Sekretaris negara tetap dia sebagai GM-nya pemerintah. Manajernya Seskap kan begitu seharusnya. Kalau kemudian presiden punya yang sebelum Bakom dulu ada PCO misalnya, PCO itulah yang paling punya legitimasi untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh presiden kepada publik. Sekarang kemudian ada Bakom. Ada lembaga Bakom, ada badan Bakom itu ya, badan komunikasi presiden itu sudah benar. Sepanjang memang fungsinya sebagai juru bicara presiden. Tetapi apakah Bakom sekarang sebagai juru bicara presiden atau dia sebagai kantor yang lagi-lagi semacam bersaing dengan kementerian? Ini kan nanti jadi tumpang tindih lagi gitu. Jangan sampai Bakom namanya Badan Komunikasi Pemerintah begitu ya. Kemudian mereka punya program kerja yang ternyata nanti tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya. Nah, itu kan jadi bermasalah begitu. Atau karena memang presiden sudah punya orang-orang seperti Mas Pras, kemudian juga ada Kodari, kemudian ada juga Seskap Teddy, sehingga akhirnya partai-partai koalisi menganggap sudah ada orang di lingkaran presiden nih yang bisa mengatasi gonjang-ganjing berita, gonjang-ganjing kritik atau gonjang-ganjing hujatan terhadap program pemerintah. Bisa nggak seperti itu, Mas? Ya, itu bisa saja begitu yang terjadi, gitu. Tapi kan menjadi tidak efektif ya, dan menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara demokrasi gitu ya. Karena gini, konsep demokrasi itu selain soal kebebasan berpendapat, itu juga soal hak masyarakat mendengarkan atau mendapatkan pendapat dari pemerintah. Atau yang kita sebut dengan keterbukaan informasi itu. Nah, sekarang kan sebetulnya tidak begitu yang terjadi kan. Ada beberapa hal misalnya yang masyarakat itu perlu tahu, misalnya kenapa kabinet kita sedemikian besar begitu ya. Tetapi kemudian kan bahkan presiden melalui lisannya sendiri dalam pidato kan sempat mencibir. Presiden menyatakan bahwa Indonesia ini setara dengan setara dengan Eropa misalnya. Eropa ada berapa menteri, karena kalau setiap negara misalnya 20 saja ada berapa negara. Ya kalau membandingkan begitu berarti kita sangat kurang sekali. Harusnya gubernur kita setiap provinsi mestinya juga lebih dari satu. Kalau mau menyamakan semacam itu. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Nah ini saya tidak tahu ya apakah Presiden Prabowo Subianto dalam kepribadiannya ya begitu memang ditakuti atau mungkin tidak disentuh oleh lingkungannya gitu ya. Sehingga tidak ada yang bisa memfilter apa yang harus disampaikan oleh presiden dalam pidato-pidato resmi dan apa yang harus tidak disampaikan. Kenapa? Karena banyak sekali bersinggungan. Misalnya saja kan Presiden Prabowo kan banyak sekali mendapatkan kritik publik karena statementnya yang terbaru ya misalnya tadi itu soal masyarakat desa tidak pakai dolar, tidak ada masalah. Lalu rakyat kita tidak punya cita-cita jadi orang kaya. Itu saya kira sesuatu yang kalau dalam tongkrongan kita ya, Bung Iwel ya, misalnya saya bicara begitu, mungkin kan itu gurauan, tidak ada persoalan. Tapi kalau ini presiden yang mengutarakan, itu menjadi masalah. Kenapa? Karena kesejahteraan kaya tidaknya warga negara itu menjadi tanggung jawab presiden. Kalau presiden saja punya pendirian bahwa rakyat Indonesia tidak punya cita-cita untuk kaya, berarti beliau tidak punya beban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kira-kira begitu maksud saya. Nah, sekarang kita agak berlari ke sisi lain nih. Jokowi. ini masalah masih hot topic ya. Bukan ijazah ya. Ijazah kita ngikutin persidangan aja lah kalau soal ijazah. Tapi menariknya adalah kalau dibandingkan dulu ketika Jokowi menjadi presiden, kayaknya Pak SBY biasa aja kayaknya ya. Iya. Nggak terlalu banyak juga menjadi pemberitaan gitu. SBY menikmati pensiunnya karena beliau sekarang kan menjadi seniman. Iya. Menulis lagu, melukis, lagu, menulis buku. Emang Pak Jokowi nggak punya hobi ya? Dulu beliau sempat mengutarakan hobinya memelihara kodok. Iya, anak kodok, cebong. Gitu. Tapi kan setiap hari memelihara
cebong kan juga mungkin juga jenuh kali ya, juga. pengen suatu hal yang baru. Nah, ini Pak Jokowi ini beritanya selalu hot terus. Betul. Ya baik ini Pak Jokowi sendiri atau orang-orang yang datang ke kediaman Pak Jokowi gitu ya. Nah, sementara anak beliau adalah wakil presidennya Prabowo. Jadi, ada yang mengatakan, saya tuh bingung kadang-kadang. Ada yang mengatakan, wah Prabowo Jokowi punya kongsi. Tapi ternyata nanti ada klarifikasi, enggak. Gitu. Jadi kalau dari pengamatan Mas Didi sendiri, hubungan mereka itu seperti apa sebenarnya sih? Bung Ewel, sebelum yang serius ya. Iya. Saya serius ya? Enggak, maksudnya sebelum diskusi tema yang serius ya, maksudnya Presiden Joko Widodo gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin hanya Joko Widodo ya, sudah bukan presiden ya. Itu harus saya akui, beliau termasuk tokoh yang punya gaya selingkung atau bahasa politik itu yang paling terbaik menurut saya. Iya. Kenapa? Karena tidak ada presiden di Indonesia. Gaya apa? Gaya selingkung bahasa politik. Tadi belum dengar kan. Oh, iya. Jadi banyak istilah-istilah yang muncul dari presiden itu yang sepertinya tidak difikirkan oleh para politisi lain. Ya misalnya saja, ya kalau belusukan memang beliau yang sebetulnya belusukan itu banyak yang melakukan, cuma populernya di beliau karena beliau bisa menggabungkan antara konten media dengan aktivitas begitu ya. Termasuk sekarang misalnya beliau bagaimana caranya bisa mengkoordinir masyarakat untuk selalu datang. Saya katakan mengkoordinir ya. Kenapa? Karena tidak mungkin natural. Aktivitas bertamu itu tidak mungkin natural. Nggak mungkin natural ya. Saya kira tidak mungkin. Bagaimana? Karena kalau natural, presiden-presiden yang lain harusnya punya peluang yang sama. Tapi presiden yang lain tidak mau melakukan itu. SBY tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena begitu dia pensiun ya dia ingin bebas lah dari hiruk pikuk. Nah, siapapun saya kira yang mau menjadi presiden Indonesia ke depan gitu ya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, itu mau tidak mau harus belajar bagaimana cara komunikasi politik yang ditujukan kepada rakyat, kepada Jokowi. Itu harus belajar. Kenapa? Karena terbukti beliau tidak bisa dikalahkan dari sisi popularitas, dari sisi dukungan kelompok masyarakat populis, kira-kira begitu. Nah, itu intermezzonya saja. Artinya Jokowi ini masih kuat. Secara personal dia kuat, tapi apakah kemudian ini bagian seriusnya ya? Apakah kemudian pemilih gitu ya atau masyarakat bisa terpengaruh oleh Jokowi atau tidak ketika diminta untuk memilih yang bukan dirinya? Nah, ini berbeda. Dulu dalam survei-survei yang kami lakukan di IPO, Bung Iwel, kan ada pertanyaan misalnya, apakah tokoh-tokoh di bawah ini mempengaruhi pilihan Bapak Ibu dalam menentukan pilihan di Pilpres? Nah, kami sebutkanlah nama-nama itu. Ada Jokowi, ada Prabowo Subianto, SBY, Megawati, Mahfud MD, semua nama-nama yang populer lah, Anies Baswedan, semuanya. Itu Joko Widodo itu tidak menempati urutan pertama. Yang menempati urutan pertama itu justru adalah Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena memang banyak pemilih ya, utamanya dari kelompok masyarakat di bawah itu ya. Mereka melihat Megawati itu masih sebagai penerus Soekarno. Kemudian banyaknya kader atau pemilih PDIP itu sudah confirm, ya dia PDIP, ya pasti Megawati, ya pasti Puan Maharani, ya pasti keluarga Soekarno. Bahkan dengan SBY sekalipun, SBY masih lebih unggul, memiliki pengaruh. Artinya adalah bahwa orang memilih karena faktor mengikuti Jokowi itu rendah. Ya terbukti misalnya PSI di 2024, 2019, PSI tidak mengalami peningkatan yang signifikan, padahal 2024 Jokowi presiden, Kaisang juga sudah ketua umum. Semua orang tahu itu adalah putra Joko Widodo. Kegiatan-kegiatan PSI jelas berkorelasi dengan Joko Widodo, tapi suaranya tidak naik. Artinya masyarakat kita sekarang gitu ya, kalau dikatakan apakah Jokowi masih berpengaruh, sepanjang Jokowi tidak yang dipilih, itu sepertinya pengaruhnya tidak terlalu besar. Kecuali memang dia turun seperti sekarang gitu ya. Artinya memang secara door to door Jokowi hadir di setiap daerah, bertemu dengan masyarakat, mengaku bahwa dirinya bagian dari masyarakat, masih sama seperti dulu, masih orang desa begitu. Nah, bukan tidak mungkin ini masyarakat menjadi luluh dan akan simpati juga ke Gibran, bukan ke PSI. Kenapa? Karena kalau perspektif masyarakat terhadap kepercayaan pada partai politik juga rendah begitu ya. Artinya itu termasuk PSI begitu. Kalau misalnya begini, ternyata
Jokowi belajar dari 2024 kemarin gitu ya. Wah, ini kayaknya kita baru setengah main. Siapa tahu dia baru setengah main. Nah, sekarang all out nih gitu. Ya, Karena kelihatannya kan iya, kalau sangat seandainya mungkin. orang yang kemarin gitu-gitu aja ada malas, tapi ini kayaknya intens terus gitu loh. Ya, itu sangat mungkin terjadi karena waktu itu misalnya masih presiden begitu ya. Iya. Jadi mungkin juga kalau dia terlalu vulgar mendukung juga ini. Tapi maksud saya adalah masyarakat tahu walaupun presiden tidak mengatakan nanti silahkan pilih PSI, tidak meminta kita menangkan PSI, tidak menyatakan pilih Gibran begitu, tapi orang tahu Gibran itu adalah putra beliau, Kaisang putra beliau, dan PSI itu dipimpin oleh keluarga beliau. Artinya secara tidak langsung kalau betul bahwa Joko Widodo punya pengaruh, harusnya sejak itu PSI juga harusnya mendapatkan rating tinggi. Bahkan dalam pemilihan presiden sekalipun gitu ya, Gibran Raka Buming Raka juga tidak masuk dalam kategori tokoh yang dipilih secara murni oleh pemilih. Dulu kandidat-kandidat untuk wakil presiden 1 bulan sebelum pemilihan itu nama Gibran belum masuk bahkan di 3 besar. Dulu masih nama-nama semacam justru Erick Thohir yang tinggi pada saat itu. Artinya kalau kemudian Prabowo Subianto menang, ya dalam catatan survei jelas porsi dukungan Gibran juga tidak besar. Memang itu murni orang memilih Prabowo Subianto, lalu orang memang murni pemilih sebagai koalisi dari Presiden Prabowo Subianto, yang dilihat adalah presidennya pada saat itu. Nah, yang dikhawatirkan sekarang adalah bukan kita yang khawatir ya, tapi maksudnya partai-partai politik yang ada sekarang, mereka layak untuk khawatir terhadap aktivitas Presiden Joko Widodo sekarang. Dengan turun langsung itu artinya bahwa Presiden membaca situasi dan kondisi. Di survei itu sebetulnya semuanya ada, Bung Yoel. Salah satunya adalah soal cara atau hal apa yang paling mungkin mempengaruhi Bapak Ibu dalam hal memilih. Di situ ada kami berikan pilihan. Karena faktor media massa, karena faktor pertemuan atau kampanye langsung, termasuk karena faktor hiburan kan, zaman dulu kan banyak hiburan kan, ada wayang misalnya, ada orkestra dan segala macam, pertunjukan musik dan lain-lain. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi bukan karena faktor media massa, bukan karena faktor media sosial, bukan juga karena faktor kampanye, tapi karena faktor pernah bertemu. Walaupun tidak bertemu tatap muka. Jadi ketika Joko Widodo datang ke Lampung begitu ya, misalnya di satu kawasan gitu, itu walaupun pemilihnya tetap di rumah, tidak datang ke lokasi Joko Widodo, dia tetap saya akan memilih Joko Widodo. Kenapa? Joko Widodo pernah ke sini. Nah, itu masih mempengaruhi. Sehingga Joko Widodo saya kira membaca data itu, sehingga dia ya mau tidak mau hari ini sampai 2029 beliau punya keyakinan mungkin bahwa kampanye di media itu hanya sebagai pendukung saja. Media sosial hanya sebagai pendukung saja. Yang utama tetap melakukan pendekatan kepada masyarakat door to door. Meskipun biaya logistiknya lebih besar, jangkauannya lebih kecil, tapi ini adalah soal simbol. Beliau datang ke Lampung itu hanya di satu titik. Tapi gemanya itu bisa seluruh Lampung. Artinya sebetulnya sama saja. Bukan berarti door to door itu dia keliling dari ujung Lampung ke ujung Lampung yang lain. Nanti kemudian dia keliling dari ujung NTT ke ujung NTT yang lain. Beliau cukup datang dalam satu titik. Seluruh kawasan itu sudah terpengaruh. Sepertinya mengetahui data itu kali. Ya itu sebetulnya kan data umum ya. Iya, jadi itu kayaknya terus dilakukan terus karena berdasarkan efek dari itu semua. Walaupun Jokowi sudah tidak ada kans lagi untuk menjadi calon presiden, tapi kan anak-anaknya masih ya. Nah, jadi kekuasaan itu kan juga menjadi suatu hal yang kadang berat udah lepas. Betul. Dan itu juga yang mungkin diwariskan kepada Gibran. Makanya wakil presiden kita kan juga sibuk sekali kunjungan ke daerah, bagi-bagi susu, kemudian bertemu dengan masyarakat. Bukan soal substansinya beliau sebagai wakil presiden sebetulnya. Beliau hanya ingin melakukan bahwa dia pernah menyapa masyarakat secara langsung, dan itu akan membekas. Orang yang pernah dijumpai oleh tokoh begitu ya di daerah, mau tokoh itu terkesan pintar, mau terkesan tidak pintar, terkesan baik tidak baik, kalau dia pernah datang ke wilayah itu besar kemungkinan punya potensi untuk bersimpati. Nah, itu yang menurut saya masih tetap penting untuk dipertahankan dalam aktivitas-aktivitas politik sekarang, meskipun kita digempur oleh media sosial begitu.